saya Putri Nabila dengan NIM 120380003 dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haris Setiawan SPD MPD Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Seni Rupa dan Desain yang membahas dua topik, yaitu yang pertama Sejarah Seni Rupa Masa Persagi dan Sejarah Seni Rupa Masa Jepang. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pertama. Apa itu Persagi? Persagi adalah singkatan dari Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia yang dibentuk pada tanggal 23 Oktober 1938 di salah satu gedung Sekolah Dasar Jakarta di Ganggaji. Nah, Persagi ini diketuai oleh Agus Jaya Suminta dan sekretarisnya S. Sujojono dengan anggotanya yaitu Ramli Abdul Salam, Otto Jaya, S. Tutur, Emira Sunasa, L. Setijoso, S. Sudiarjo, Sabta Rita Latif, Haji Hutagalung, Sindo Sisworo, TB Ateng Rusyan, Syuaib Sastra Diwilja, Sukirno, dan Suromo. Berdirinya Persagi mempunyai tujuan agar para seniman lukis Indonesia dapat menciptakan karya seni yang kreatif dan berkepribadian Indonesia. Tujuan tersebut berlandaskan pada misi untuk mencari sintesis dari lukisan tradisional dan modern, serta mengembangkan gaya mereka sendiri yang bercirikan keindonesiaan. Persagi merupakan lembaga seniman modern pertama kali dan paling sering dianggap telah menghadirkan medan gagasan artistik, praktik, dan rantai ekonomi seni rupa dalam konteks kerja bersama di awal nasionalisme keindonesiaan. Konteks zaman kehadiran Persagi saat itu sangat dipengaruhi tumbuhnya perkumpulan dan organisasi sebagai wadah keinginan bersatu dan berkumpul dengan semakin menguatnya nasionalisme. Persagi menyelenggarakan pameran lukisan pertama kali pada tahun 1939 di Toko Buku Kolf, Jakarta. Sebelumnya, pameran Persagi ditolak saat diajukan ke Batavia Kunsttrings. Penolakan tersebut didasarkan pada prasangka ketidaklayakan bagi karya-karya lukisan orang-orang setempat pribumi. Dengan demikian, pameran di Toko Buku Kolf menjadi momen yang penting bagi Persagi untuk unjuk diri dan memperoleh pengakuan terhadap kualitas karya mereka. Banyak ulasan ditulis mengomentari pameran Persagi tersebut. Pada pameran kedua, Persagi berhasil menembus Batavia Kunsttrings pada bulan Mei sampai Juni tahun 1941. Persagi dibubarkan karena dengan masuknya Jepang pada bulan Maret 1942, semua organ perjuangan dibubarkan dan digabung dalam Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Topik yang kedua, selama pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang berusaha untuk menyenang berdirinya Potra dan Keimin Bunka Shidoso. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah sebuah organisasi politik yang berdiri pada tahun 1942 oleh sekelompok pejuang Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Tujuan utamanya adalah membentuk suatu kekuatan hebat dari masyarakat di bawah kepemimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Melalui lembaga ini pula, kebudayaan mengambil peran dengan mendorong semangat para seniman muda yang berbakat. Putra memiliki beberapa departemen kebudayaan di bawah kepemimpinan S. Sujojono dan Afandi. Misi mereka adalah mempromosikan dan mempopulerkan seni murni kepada masyarakat luas. Organisasi ini berhasil memproteksi seni dari propaganda Jepang, khususnya untuk mensukseskan militer Jepang.
Pada tahun 1942, Putra berdiri dan mulai memamerkan hasil lukisan dari para seniman muda yang berdomisili di Jakarta. Pada tahun ini pula dipertunjukkan pameran solo dari pelukis Basuki Abdullah, Affandi, Kartono, Yudo Kusumo, dan Nyoman Ngendon. Setelah melihat hasil karya Affandi, para pengamat seni percaya bahwa seni Indonesia bergerak ke arah yang benar. Pada tahun 1943, beberapa pameran diselenggarakan dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sedangkan pada tahun 1944, pemerintah Jepang membubarkan Putra setelah mereka menyadari. Lalu didirikannya Keimin Bunka Shidoso. Keimin Bunka Shidoso merupakan pusat kebudayaan yang didirikan secara resmi oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943. Keimin Bunka Shidoso terdiri dari berbagai aliran seni seperti sastra, musik, tari, drama, film, dan seni murni. Departemen Seni Murni dipimpin oleh Agus yang dulu menjadi salah satu pendiri Persagi. Untuk kegiatan lembaga ini, pihak Jepang meminta Sujojono, Basuki Abdullah, dan Subanto untuk mengajarkan seni murni kepada para seniman baru. Seniman baru ini banyak yang datang dari luar Jakarta seperti Zaini, Nasyar, Nasar, dan Mokhtar Atpin dari Sumatera Barat, Trubus dan Kusnaidi dari Jawa Tengah, Hengantung, Hendra Gunawan, Oto Jaja, dan Dullah merupakan seniman-seniman pemula yang karyanya dipamerkan pada pameran Keimin Bunka Shidoso. Pusat kebudayaan yang mendedikasikan untuk mempromosikan seni murni ini berhasil membentuk ikatan yang baik antara seniman dengan masyarakat. Berikut yaitu program Keimin Bunka Shidoso, yaitu yang pertama, menyediakan studio gambar dan fasilitas model. Yang kedua, menyediakan ruangan untuk pameran. Yang ketiga, menyediakan dana. Yang keempat, yang terakhir yaitu memfasilitasi seniman Jepang untuk memberikan workshop. Nah, pada tahun 1945, Keimin Bunka Shidoso dibubarkan bersama dengan runtuhnya pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut adalah apresiasi karya pelukis S. Sujojono yang berjudul Pantai Carita. Pantai Carita. Karya lukisan S. Sujojono sebagai salah satu maestro lukis Indonesia memiliki karakter goresan ekspresif dan sedikit bertekstur. Goresan dan sapuan cat di atas kanvas bagai dituang begitu saja. Pada periode sebelum kemerdekaan, karya lukisan S. Sujojono banyak bertema tentang semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajahan Belanda. Namun, setelah zaman kemerdekaan, karya lukisan S. Sujojono banyak bertema tentang pemandangan alam, bunga, aktivitas kehidupan masyarakat, dan cerita budaya. Salah satu karya S. Sujojono yang terinspirasi dari keindahan alam yang berjudul Pantai Carita. Tampaknya S. Sujojono terpesona akan keindahan Pantai Carita yang berpasir putih. Keindahan dan pesona Pantai Carita telah menginspirasi beliau untuk menciptakan sebuah karya seni tinggi. Sebuah lukisan yang menggambarkan tentang keindahan Pantai Carita nampak pada lukisan S. Sujojono Pantai Carita. Objek-objek perahu layar serta suasana keramaian dari para pengunjung atau wisatawan yang sedang bermain menikmati alam, hanyut dalam kegembiraan di antara riak ombak kecil yang berpadu dengan keindahan pasir putih dan rindangnya pohon-pohon kelapa yang ada di pinggiran Pantai Carita tersebut.
Pemerintah Jepang mendirikan Putra dan Kaimin Bunkashi-doso yang berciri-cirikan yaitu mementingkan nilai psikologis, bertemakan perjuangan rakyat, tidak terikat pada objek alam yang nyata, memiliki kepribadian Indonesia, dan didasari oleh semangat dan keberanian. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah dan kilaf dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari salah dan kilaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.